어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Ulandari, NPM 5021043 dari kelas 5B PGSD, mata kuliah Pengembangan IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Andri Palen, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di kali ini saya akan menjelaskan tema 4 subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Pekerjaan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh setiap orang. Pekerjaan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, dokter, tukang cukur rambut, dan sebagainya. Dan yang kedua, pekerjaan menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang seperti petani, nelayan, peternak, pelukis, pengrajin, dan koki. Petani menghasilkan produk-produk hasil pertanian seperti padi, jagung, kelapa, sayuran, dan sebagainya. Selanjutnya, peternak. Peternak menghasilkan daging, telur, susu, kulit, bulu, maupun produk perikanan. Dan yang ketiga, tukang kayu. Tukang kayu menghasilkan perabotan kayu seperti meja, kursi, almari, dan sebagainya. Selanjutnya, pengrajin. Pengrajin menghasilkan kerajinan tangan seperti pembuatan sepatu, tas, dan sebagainya. Berikutnya, pelukis. Pelukis menghasilkan lukisan seperti lukisan grafis dan sebagainya. Dan koki menghasilkan masakan atau makanan. Selanjutnya, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di daratan rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini ya. Tentu kalian sudah tahu bukan ini gambar apa? Iya, ini gambar kebun teh. Kebun teh biasanya tumbuh di dataran tinggi. Untuk mengetahui jenis tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, yuk kita belajar bersama-sama. Jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, di dataran tinggi. Contohnya seperti teh, kopi, karet. Jenis pekerjaan petani. Yang kedua, di dataran rendah. Contohnya seperti pisang, padi, dan jagung. Jenis pekerjaan peternak. Dan yang ketiga, di pantai. Contohnya seperti pohon bakau, jenis pekerjaan nelayan. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang jenis pekerjaan dan jenis tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, rendah, serta pantai. Nah, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Selanjutnya, adapun usaha menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Yang ketiga, penghijauan daerah aliran sungai. Yang keempat, penggunaan BBM yang bijak. Dan yang kelima, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Yang keenam, menghindari teknik ladang berpindah. Dan yang ketujuh, menjaga terjadinya pencemaran air. Dan yang terakhir, menanamkan pohon sebanyak-banyaknya. Nah, tadi adalah 8 cara atau usaha menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam ya. Perhatikan gambar yang sudah disajikan. Ini ada 4 gambar.
tentang proses pengolahan teh menjadi minuman. Yang pertama, perkebunan teh. Yang kedua, memetik daun teh. Dan yang ketiga, mengolah daun teh. Dan yang keempat, pengemasan teh. Berikutnya, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat, yaitu yang pertama ada penanam teh, yang kedua pemetik teh, yang ketiga penggiling teh, dan yang keempat pengemasan teh. Itulah jenis-jenis pekerjaan yang terlibat untuk mengolah teh menjadi minuman. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Kita akan menuliskan dalam diagram pen. Diagram pen yang memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan bagi masyarakat dan pekerja. Nah, ini contoh diagram pen. Nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional yang pertama pergi melaut malam hari, sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja. Kemudian, nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal. Yang ketiga, nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas. Yang keempat, nelayan tradisional tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Yang kelima, nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, sedangkan nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Dan yang di tengah yang berwarna kuning itu adalah persamaannya atau hasil menangkap ikan dan menggunakan jaring. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.